Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila hadrati sayyidina bi abbasil hidir wal yabni malkan alaihi salam wa jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi jami'il awliya wa syuhada'i wa sholihin wa khususan sultanil awliya sayyidina Sya'abdul Qadir Jilani wa sayyidi Syahbil Qasim Junaidil Baghdadi wa sayyidi Bahauddin Muhammadin Naqsabandi wa Abi Yazid Al-Bastami wa Samsuddin Muhammadin Al-Hanafi wa sayyidi Sabil Ma'rufil Karahi wa sayyidi Sabil Hasani Syalili wa ila arwahil sahibil maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa ila hadrati sahibil maulid Berjanji Syekh Ja'far Al-Berjanji wa Syekh Husaini wa Syekh Abdurrahman Ad-Dudaiyah wa sahibil Raqib Al-Habib Umar Al-Attas wa ila hadrati jami'i syekhina wa masyayikhina wa murabbi ruhina khususan Syekh Abdurrahman bin Ahmad Badawi wa Syekh Hambali Abu Suja Ruslani Syekh Hasan Hafid Ali Al-Haddad wa ila hadrati Syekh Bustamil Karim Syekh Jamaluddin Al-Bastami wa ila hadrati Syekh Joyo Ulama wa ila hadrati Syekh Ahmad Sotik wa ila hadrati Syekh Hasim Hasbullah wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syekhina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina wa min ahli silsilatil Qur'an wa muntasibin al-Qur'an wa ahli silsilatil Qur'an wa ila hadrati sedaya ingkang hadir leluhuripun ingkang sampun sumari. Muga-muga berkah thalabul ilmi kita semua yang ada di sini bisa menjadikan wujud anak yang soleh untuk kedua orang tuanya sehingga akan menjadi lapang dan terang kuburnya. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, sa'adatul kurama wal fudula, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus akhinal karim Ustadz Muhammad Sukaini, nafa'anallah bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Allahumma amin. Allahumma amin. Masih semangat Bu? Masih. Semangat Pak? Masih. Kalau saya kurang semangat ini karena metro sudah level 3. Sebelah Pak Camat lagi, nanti kalau kemalaman ini nanti takutnya kena Omikron. Sekarang sudah Umi, bentar lagi Abikron. Jadi sementara Indonesia masih terlanda umi yang di luaran, termasuk Pak Camat Robi juga dengan Omikron. Semoga kita semua selamat, terutama bagi kaum bapak-bapak diselamatkan dari Omikron. Allahumma amin. Tidak lupa pula yang kami muliakan
aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta stafnya, Bapak Lurah beserta jajarannya yang kami muliakan, Satgas atau yang selalu memberikan wawancara atau wacana buat kita semua untuk selalu sehat. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Allahumma amin. Dan kepada para jamaah, teman-teman santri TPQ Al-Hikmah yang semoga selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Anak-anak yang ahli Quran, anak-anak yang ahli mengamalkan Al-Quran, anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, anak-anak yang selalu takwa dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi negara, nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman pecinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan seiring masa keremajaannya yang selalu nafsunya menggebu-gebu untuk selalu berinteraksi, tangannya yang gak pernah merasa lelah. Tadinya mau memukul tiang listrik, mau memukul orang tuanya, dengan berkah ada kulit yang bisa ditata sehingga dia selalu pukul, itu namanya hadroh. Amin Allahumma. Semoga nafsunya yang tadinya akan memukul orang tuanya karena kurangnya kuota internet, sekarang menjadi pukulannya ke gendang dan alat hadroh, yang menjadikan menyalurkan jiwa-jiwa Islamnya cinta dengan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Pertama dan yang paling utama, iki penake bahasane napa Pak Bu? Indonesia apa Jawa? Dalam apa Lampung? Mohon maaf tadi kebetulan di belakang saya tadi itu nggak makan roti Bu. Jadi untuk bahasa Indonesianya mungkin kurang jelas seperti Pak Camat. Kebetulan makannya lemet, jadi ngomongnya agak Korea Selatan begitu. Aslinya kami memang dari Korea Selatan, Kroya bagian selatan, bagian kidul, jadi ngapak. Tapi kayaknya kalau saya lihat background bahasa Indonesianya Pak Camat itu Purwokertoan. Oh malah Kebumen gonggong. Tapi lumayan, lengkana ngapak jadi camat. Camat ya calon mati. Ya Allah, seneng. Tapi baru kali ini di era PPKM level 2 dan level 3 saya hadir di majelis taklim Isra Mi'raj ini. Camat yang berani hadir di panggung baru kali ini saya lihat di Metro Timur. Luar biasa. Yang hebatnya lagi Pak Camat itu bisa ngasih sesuatu pada anak-anak TPA kita. Allah, aku ya mikir aku piro. Lagi mengke apal jeneng Masjid Al-Hikmah itu amplop kandel. Ke aku ini kata guru saya ini hafal Quran 30 juz. Ya kira-kira itu kalau kayak segitu layak apa tidak? Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Inilah camat yang sangat luar biasa. Saya yakin TPK, TPI, TPQ dan TPA yang akan kita jenjang terus, kita bangun terus sampai ke Madin, Madrasah Diniyah Takmiliyah nantinya. Semoga amin Allahumma. Amin. Kalau sudah Madin Madrasah Takmiliyah sampai ke Ma'had Ali, semoga Ustadz Sukemi bisa membimbing anak-anak kita semua. Amin Allahumma. Inilah yang menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya Allah itu pernah ngobrol sama malaikat. Gitu. Di hadits qudsi Allah itu
ngobrol sama malaikat kan. Ya Gusti, ya, ada apa Gusti? Aku tuh kalau lihat di bumi itu rasanya udah pingin gulung aja buminya. Loh, ada apa Gusti kok begitu marahnya? Iya, aku setiap melihat umat manusia yang ada di bumi dengan perilakunya yang sangat luar biasa, jauh dari perintahku, jauh dari semua yang diajarkan oleh nabi-nabiku. Aku rasanya ingin melumat semua yang ada di bumi ini. Gak peduli dia itu bahenol, gak peduli dia cantik, gak peduli dia ganteng, gak peduli dia itu camat, gak usah, hancur semua. Ya udah, kata malaikat, ya udah Gusti, gulung saja buminya. Nah ini yang menjadikan saya gak jadi gulung. Nah ada apa? Di 21 Yosomulyo iso dadi. Masa camat iso dadi? Camat Metro Timur cilik temen iso dadi ya Mak. Saya kalau melihat di TPQ Al-Hikmah, hati saya atau mohon maaf, rasa amarah bendu saya itu seketika akan hilang karena mendengar anak-anak yang masih balita mengumandangkan dan menyebut-nyebut namaku. Akhirnya rasa ingin murka di bumi langsung hilang seketika. Alhamdulillah. Tadi itu kayaknya saya dengar itu Ar-Rahmanu ya Rahim, Al-Maliku ya Kudus, As-Salam ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jab, ya Mutakabir, ya Khaliqu, ya Bari. Wis dirampung nang dhewek besok. Dengan nama-nama itu Allah seketika meredam murkanya karena melihat anak-anak kita yang sedang mengumandangkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nak delok bapak-bapake yo judeg. Apalagi kalau lihat ibunya tambah mumet lagi. Ibu itu kalau udah dapat undangan itu wah, marahnya pol sama suami. Makanya saya lihat sak hebat-hebatnya Kiai Ustadz Sukemi itu kalau sang istri ngamuk, itu goblok banget. Hebatnya perempuan itu. Meneh Ustadz Sukemi Pak Camat tuh gak ada gentak bojonya langsung ngentrot. Mat. Biasa aku nak ngobrol karo Pak Camat, kadang karo Pak Bupati ya juga. Tapi biasanya Pak Camat kalau sudah ngobrol kayak gini, kapan ketemu terus nyapa Pak Camat ya. Dengan rasa itu Allah akhirnya menunda dari hari kiamat. Maka kita sebagai orang tua ibu, ayo kita bangun kesemangatan anak-anak untuk menciptakan pertama ilmu tata cara bersuci. Jika kita tidak mampu, maka serahkanlah dengan TPQ Al-Hikmah, insya Allah akan selesai. Amin Allahumma. Amin. Saya lihat ustadzahnya yang sangat luar biasa. Pesolatan nanti akan menjadi syiiran tata cara wudhu. Nanti ada bab-bab khusus untuk perempuan yang sudah mulai menginjak keremajaan. Itu ada syiiran tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah yang akan diajarkan kepada anak-anak kita. Inilah ilmu yang akan selalu berkembang sehingganya dunia ini tidak akan pernah jadi kiamat. Allahumma amin. Allahumma amin. Insya Allah Yuso jadi kiamat keri diri. Yang lain kiamat semua, tinggal sini aja. Akhirnya di sini kelaparan, nggak punya apa-apa, nggak punya tetangga. Untuk anak-anak kita, masya Allah, kita tingkatkan kembali.
Saya mendengar sedikit tadi yang membaca Al-Quran sangat indah, bacaannya bagus, wajar. Kalau sedikit ada kurang panjangnya, kurang pendeknya wajar, masih anak. Tapi untuk menanamkan rasa cinta anak terhadap Al-Quran itu sangat sulit. Dalam tafsir Quran itu ada cerita salah satu wali Allah itu kalau melihat anaknya yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seketika orang tua langsung atau wali tersebut melihat anaknya mengucap kalimat la ilaha illallah, orang tuanya langsung pegang tangan anaknya, dijumlah kedua tangan anaknya dan sujud syukur terhadap Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menitipkan kepada kami seorang anak yang begitu mudah untuk melafadzkan kalimat-kalimat tauhid-Mu. Zaman sekarang itu sulit, susah. Mungkin kalau kecil masih bisa, tapi kalau sudah tahapnya remaja-remaja kayak gini, Masya Allah, itu bacaannya udah beda. Bacaannya beda. Tapi kalau yang pegang hadro, bacaannya pasti lantunan sholawat. Kalau yang di luar-luar itu Masya Allah. Makanya rizki kita yang terbesar adalah anak yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, apalagi sampai hafal Al-Quran. Mudah-mudahan di TPQ ini nantinya akan mencetak generasi kita, anak-anak kita, anak-anak yang ahli Al-Quran, anak-anak yang menghafal Al-Quran. Tentunya nanti akan dicarikan guru-guru yang bersanad. Karena sekarang ini banyak sekali yang katanya itu rumah tahfidzkah, itu pondok pesantren tahfidzkah, tapi ternyata gurunya tidak ada sanad yang sambung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus benar-benar berhati-hati untuk menitipkan anak, untuk menjadi atau mencetak anak yang ahli Al-Quran. Tapi di situ kita harus lihat sopo gurune, siapa ustadznya, ustadznya berguru dengan siapa. Apakah itu hanya dari Google? Jangan kita ikuti, ngeri. Sekarang banyak sekali yang backgroundnya itu rumah tahfidz, tapi masuk ke dalamnya tidak tahu siapa gurunya. Di situ suruh baca sendiri-sendiri, menghafal sendiri-sendiri. Karena saya mengalami ada satu pondok pesantren di Tanjung Karang. Kemarin ustadznya datang ke rumah saya untuk minta sanad Al-Quran, minta sanad jalur Al-Quran. Saya tanya, loh Ustadz, muridmu siapa gurunya? Dia bilang, di pondok kami saya tidak hafal Quran, Kiai. Terus? Tapi yang di rumah, yang nyantri tempat saya banyak yang menghafal Quran. Terus saya sendiri nggak hafal Quran, saya nggak punya gurunya, nanti anak-anak kami tidak punya guru ini nanti. Terus saya tolong Pak Yai untuk Pak Yai memberikan sanad Quran Pak Yai kepada murid-murid kami. Tuh, ngeri apa ya? Ngeri. Karena dengan pentingnya sanad, pentingnya guru. Nah, kalau sekarang malah gurunya keren, ngajarnya aja pakai daring. Tapi kalau Al-Quran itu nggak bisa daring, Pak. Ilmu Al-Quran hanya dua ilmu yang diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril sampai ke Nabi Muhammad SAW. Hanya dua ilmu yang harus bertatap muka, tidak boleh streaming atau daring, Pak Camat. Makanya kalau sekolah daring welcome, monggo, tapi kalau ngaji, kalau daring itu mumet, Pak. Dua ilmu yang Allah berikan ke dunia ini yang harus bertatap muka langsung dengan gurunya. Ilmu apakah itu? Yang pertama adalah ilmu Al-Quran. Yang kedua adalah
ilmu tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Kalau kata Ustadz Muhammad Sukaimi, ilmu thoriqah itu harus bertatap muka dengan gurunya. Kalau Al-Quran tidak kita kaji dengan langsung pada gurunya, nanti makhrajnya, hurufnya tidak akan sama apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ustadz Sukaimi gurunya jelas, ikuti gurunya jelas. Kalau tafidnya belum ya, belum. Nanti tafidnya kita buka kembali. Insya Allah Ustadz Sukaimi akan mencarikan guru-guru untuk menghafal Al-Quran yang jelas dengan kesanatannya. Nanti kalau tidak bahaya. Dulu itu pernah di salah satu kitab ada cerita di Yaumil Kiamat setiap umat dikumpulkan oleh Allah untuk menghadapi Yaumil Hisab. Ya malaikati, hei malaikatku, kumpulkan semua umat Islam dan nanti dipisah-pisah siapa yang dia punya kualitas, siapa yang ahli Quran, siapa yang ahli fikih, siapa yang ahli tauhid, siapa yang ahli tasawuf, siapa yang ahli hukum. Semua dipisah-pisah. Akhirnya terseleksilah semua umat yang ada di dunia di hari kiamat tersebut. Pada saat pas jamnya penghisapan penghitungan untuk masalah bacaan Al-Quran, malaikat Jibril langsung yang menyeleksi. Itu jadi bukan Pak Camat di sana yang menyeleksi, itu bukan Pak Ustadz Sukaimi, tapi yang menyeleksi itu adalah malaikat Jibril. Siapa yang hafid Quran? Sebelah sana, minggir kabeh. Minggir. Terus dites. Benar Bapak hafal Quran? Oh betul. Coba saya dengar suaranya bagaimana? Ada langsung Bismillahirrahmanirrahim. Siapa gurunya? Ustadz Sukaimi. Oh pas. Minggir, masuk surga. Cikiming masuk surga. Terus ada lagi itu, Bapak maju, siap. Bapak hafal Quran? Hafal. Coba tes bunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hah? Ada a'udzubillah. Loh, ngeri. Orang yang belajar Quran tanpa guru, a'udzubillah bisa menjadi a'udzubillah. Kayak tadi saya dengar itu Ustadz Saifuddin Al-Hafiz itu wong ahli kitab, dengar kalimat Al-Hafiz itu keri. Aku nak coro Jawane kula niki ngeten. Ternyata aku itu al-kampreti. Al-kampret. Al-Hafiz itu maknanya kampret. Hafiz artinya kampret. Kiai Haji Saifuddin Al-Kampret. Terus yang benar yang gimana Pak? Al-Hafiz. Hafiz membunuh huruf dha. Udu delok. Tulisan Indonesianya delok itu. Betul. Wah ngerinya itu kalau tidak ada guru nanti menjadinya wong alladzina kafaru. Nanti kalau ngajinya pakai Google nggak ada gurunya, sudah alat zina kafaru. Alat zina. Betul. Tulisannya apa? Alat zina. Beda kalau udah masuk ke Al-Hikmah langsung alladzina kafaru. Keren.
Begitu diseleksi oleh malaikat, alat zina kafaru, oh tampung cangkeme. Siapa gurumu? Google. Belajar saya Pak di HP sendiri ya malaikat. Waduh, kamu minggir. Kemana? Masuk neraka. Berapa? Lafadznya salah. Alladzina, bukan alat zina. Tulisannya sama, bacanya beda. Inilah pentingnya kita berguru tentang Al-Quran. Semangati anak-anak kita untuk benar-benar mempelajari ilmu Al-Quran yang luar biasa. Andai kata kita punya anak dan anak itu bisa hafal Al-Quran 30 juz, maka berbahagialah orang tuanya. Karena besok di hari kiamat orang tua akan memakai mahkota kerajaan, yaitu mahkota Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran akan mampu memberi syafaat kepada 10 atau diberi wewenang oleh Allah untuk memilih 10 orang yang dia kehendaki. Siapakah dia? Terserah. Alhamdulillah. Kalau kita Bu Pak minimal sudah tua, betul? Kalau untuk mau menghafal Al-Quran 30 juz udah sangat sulit. Udah banyak keperluan otak kita, betul? Besok sudah banyak agenda. Malam ini agendanya ngaji, besok pagi udah mau kondangan. Kondangan yang buat kondangan belum ada, suami belum gajian. Begitu suami pulang kerja langsung assalamualaikum, salam. Lah kok jawabnya selot iya lah. Cepet. Gak tahu, sibuk dari pagi. Ya emang ada apa sibuk? Gak tahu aja, tanya. Itu yang gak diem itu, tolong Bu ambilin minum lagi. Ambil sendiri. Wong wedono model ngono. Itu yang Metro Timur. Beda orang sekampung. Begitu suami pulang kerja langsung assalamualaikum papa. Waalaikumsalam mama. Papa tadi kerja ngapa? Ngarit. Yang nggak level di situ aja sebenarnya. Panggilnya papa, mama, tapi mama, papa kemana? Ngarit. Yang repot itu. Beda kalau di Metro. Panggilnya pelan, halus, nyentak, tapi dari mana sih papa? Arisan. Keren. Waduh, masya Allah. Yang orang itu kita semua intinya sudah tua, udah banyak pikiran kemana-mana. Minimal kalau di tafsir Quran itu ada cerita orang yang selamat dari siksa kubur, orang yang selamat dari api neraka bagi orang yang minimal hafal surat Al-Muluk. Surat Al, pernah dengar? Pernah dengar surat Al-Muluk? Juz berapa? 9. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf suaranya agak habis. Ini full konser. Full konser. Sebenarnya malam ini saya ada 2 tempat. Jadi sini sebenarnya ada di Kidul Kali juga. Tapi kerasan gak deleng sing ngaji. Apa cocotek yang ngatak muter-muter. Depannya ngaji, belakangnya ngerasa alah biar aja, biar ngajinya kayak gitu, emang dia orangnya kayak gitu. Jangan keras. Tuh lihat kalau ngaji gelangnya ada 4 pakai semua. Langsung dia ngomong, tuh ngaji kok gini-gini terus. Gini pamer. Aku lihat tuh dia tuh belinya mitasi. Ngono terus ngoten. Itu orang sekampung, kalau orang itu mah enggak. Alhamdulillah. Maksudnya enggak salah, sama aja Pak Camat ya. Aku yakin Bu Camat teko bareng mangkat pengajian ya ngoten iki.
belangnya tinggu kabeh, sendalnya jijitnya ngarep. Insyaallah. Itu namanya orang fasik. Di alam kubur ada orang yang baru meninggal dan dia orang fasik. Ya kayak kita gitulah kayaknya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk, tapi kayaknya kok iya banget gitu. Kok iya? Iya banget. Iya tak lihat ini Pak, bapak-bapak sama nih. Saya ini pengajian ganteng-ganteng pecine mlipi sarung engko metu bar saka kene. Nongkrongnya serang gadeg gaple. Beli kamar dulu kepada Pak Arti. Lalu kedua, malaikat mungkar nakir ini datang ke makam yang baru aja terkubur orang fasik. Dia membawa palu, membawa api, siap untuk menyiksa orang fasik tersebut. Begitu malaikat datang di makam, maka datanglah orang yang sangat tampan banget, ganteng orangnya. Datang orang yang tampan lalu bertanya kepada malaikat, ya malaikat, apa yang akan engkau lakukan kepada si mayat ini? Kata malaikat, orang ini orang fasik, hei pemuda, kenapa kau halangi kami? Wah, tolong hei malaikat, walaupun dia orang fasik tapi dia punya aku, tolong jangan dipukul. Nggak mau, ini orang Metro Timur ini harus kupukul karena dia fasik. Kata orang yang tampan itu, jangan. Kalau kau memukul mayat ini berarti kau memukul saya. Kalau kau menyiksa orang ini, maka sama saja kau menyiksa saya. Loh, emang kamu siapa ya orang ganteng? Aku tuh orang sekampung. Itu maksudnya. Intermezzo aja. Saya adalah jelmaan dari surat Al-Muluk, jelmaan dari surat Tabarok. Begitu tampannya saya, makanya saya diciptakan oleh Allah, diwujudkan sebegitu rupa untuk selalu menepis dari siksa-siksa Allah. Apalagi kau malaikat. Loh, emang kamu kehebatannya apa? Si mayat ini sebelum meninggal hafal saya. Hafal surat apa? Hafal surat apa? Surat Al-Muluk. Pas awal juz 29. Dia hafal saya, walaupun dia itu main organ, ya dia pasti nyawer. Kalau ada kumpul-kumpul remi, dia ikut. Keren orangnya tadi. Di mana ada pengajian, dia pasti datang. Di mana dia ada jaranan jadilan, mesti joget. Tapi dia punya kelebihan, yaitu hafal surat surat Al-Muluk. Maka pada saat dia meninggal, maka saya sebagai Al-Muluk tidak terima kalau mayat ini disiksa oleh engkau hai malaikat. Terus karena ini hak Allah, orang yang fasik pasti kusiksa, saya nggak bisa. Ya udah kalau gitu, ayo kita usul kepada Allah. Wah, akhirnya orang yang tampan ini dengan dua malaikat yang akan menyiksa si fasik ini naik ke langit, matur karo Allah, ya Allah, kami mohon keadilanmu. Ada apa kok ribut-ribut ini, ada apa? Ini loh ya Allah, saya datang ke makam yang baru meninggal dan kebetulan yang meninggal itu fasik, dan sudah hak saya, perintah engkau ya Allah untuk menyiksanya. Terus tapi sama pemuda ini nggak boleh ya Allah. Kenapa? Kata dia adalah jelmaan Al-Muluk. Surat Al-Muluk yang ada dalam hatinya si fasik ini. Iya, emang betul kau Al-Muluk? Betul ya Allah, saya adalah Al-Muluk, saya adalah ayatmu, saya adalah kalimatmu, yang tentunya jika malaikat dua ini menyiksa orang yang fasik ini, maka sama saja memukul saya. Kalau saya kena pukul malaikat, berarti engkau ya Allah, saya adalah kalammu, berarti engkau terpukul oleh malaikat. Kan nggak mungkin ya Allah. Iya juga ya. Terus
Enaknya gimana? Yaudahlah ya Allah, damai ya Allah, damai. Ternyata malaikat bisa diajak damai. Bisa diajak damai. Bukan yang hafal Al-Ikhlas, surat yang ada di cerita itu yang hafal surat atau Al-Mulk. Maka dengan ridho Allah, dengan izin Allah, orang fasik tersebut tidak jadi disiksa karena masa di dunia dia hafal surat Al-Mulk. Monggo, mari Bapak Ibu, kita semua oleh Allah yang masih diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Anak-anak kita, selain daripada kita mengajak anak-anak kita untuk semangat belajar Al-Quran, akan lebih etis lagi kalau kita semua juga ikut senantiasa memelihara dan selalu belajar Al-Quran. Anak-anak sekarang Bu, kalau di sekampung itu, kalau cuma disuruh ngaji itu nggak berangkat. Kalau disuruh, tapi kalau diajak itu selalu berangkat. Nah, yuk ngaji yuk nak ke TPQ Al-Hikmah, berangkat. Tapi nak berangkat ngaji, pinter kalau orang sekampung jawabnya, Allah mama aja nggak berangkat ngaji kok, saya yang suruh ngaji. Emang mama ngapain? Mama aja mainan HP terus, saya malah disuruh ngaji. Anak berani sama orang tua. Loh gimana wong ibu aja berani sama saya? Loh itu kalau sekampung. Kalau di sini yakin enggak beda, podo wae temen. Makanya untuk mendukung dari anak kita yang mengaji, kalau bisa sempatkan kita juga ikut pahalanya orang tua kalau ikut ngaji, Masya Allah luar biasa, 2 kali lipat. Selain dari mendidik anak kita, kita ikut datang, sekaligus orang yang kebetulan mati dalam keadaan sedang bertolabul ilmi itu wajib alaihi jannah, wajib baginya untuk masuk surga. Udah tua nggak masalah Pak. Di sekampung kebetulan tempat saya itu orang tua-tua Pak. Ngaji itu lucu. Anakum ainakum inakum unakum gitu. Itu yang bagus. Yang nggak bagus ada lagi anakum enakum inakum. Loh dosa nggak Pak? Enggak, justru pahalanya 2 bagi orang tua. Besok dekat lagi, bentar lagi kita semua akan menghadapi bulan Ramadan. Semangat Pak. Yang biasanya Bu, Pak, mata kita yang selalu untuk melihat HP full 24 jam. Bahkan sekarang suami atau istri kalah. Istri sibuk dengan HP-nya sampai lupa sama suami. Suami pergi nggak pernah bawa istri, malah bawa tidur bawa, makan bawa, kerja bawa, istri nggak pernah emang nggak cemburu Bu? Apalagi HP-nya suami udah dikunci. Wah, istri datang langsung Pak, nyepak, langsung cek. Ayo Papa, ini siapa Pak? Pak Camat. Kalau Pak Camat ini luar biasa. Insya Allah kalau orang Kebumen itu orangnya halus-halus dan nggak pernah punya jiwa untuk wayuh bojo ora. Itu model wong Kebumen. Beda sama orang mana Pak? Amerika. Nggak di Amerika ya Amerika. Itu Masya Allah. Jadi kita semua itu mendidik anak, memberikan semangat anak, dan kita mengajarkan bukan hanya menyuruh, tapi kita buktikan dan contohkan, terutama di bulan Ramadan besok. Masya Allah, 1 huruf yang kita baca dalam Al-Quran, Allah melipat gandakan 10. 10 yang Allah berikan kepada kita akan dijadikan malaikat 100. Itulah pahala-pahala di bulan Ramadan. Pun Pak Bu wis tuwa suarane elek ora apa-apa, moni wae. Bahkan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, Allah memberi pahala 2. 1,
pahala mata yang melihat, organ tubuh yang mencurahkan pikirannya. Orang kalau nggak bisa baca Quran itu, kalau baca Quran sampai kemeringat, betul. Ditanya aja so ngamuk loh. Walanab luan ini apa? Wus sih. Bisa jane ngomong emosi seketika hutang hilang ya enggak, masalah akan hilang, ngerti bojo yo njlei yo pikiran itu semua akan hilang jika orang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Beto nak model kayak Ustadz Sukemi kelancaran iku lah mau Quran iso karo kemleleng ngene iso ndelok bokong bareng. Nah camat kan rodok bata-bata, jadi khusuk. Terkadang sampai diwalik barang mocone, mergo iso maca tapi gaya maca. Lho kok Pak bacanya kok dibalik? Oh dibalik aja saya lanya, apalagi enggak. Padahal ora iso maca. Ini Masya Allah, Al-Quran yang sangat luar biasa. Ya besok kalau volume direndahkan nggak apa-apa, yang penting tetap baca Al-Quran. Ikuti peraturan pemerintah, melu toh susah ngeyel urusan ngeyel manut toh wong akhirat dikongkon ora dibatasi, ora tau ngoni mikir speaker, betul. Jam 10 aja udah dimatikan dan udah nggak ada orang yang tadarus, itu udah nggak ada, nggak usah kasih peraturan Pak Camat. Orang eneng orang tiliki, orang eneng wongnya orang. Terawih itu rame paling barisan malam pertama, mat susah khawatir karo wong iso dadi. Sing rame pertama tok, mungkin sampai sini. Malam kedua, ketiga, apalagi kalau Ustadz Sukemi sholatnya santai. Surat Fatihah selesai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini 20, terawihnya 20 rakaat apa yang 8? 8. Berapa? 20. Yang 11 apa 23? 23. Nah. Ada yang 23. Pasti imamnya kan kalem. Ustadz Sukemi pasti banyak surat Al-Baqarah. Boleh. Tapi diambil yang terakhir gitu loh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alon enggak ini. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah. Salat raweh gaya ngotek sing makmum iki kene. Akhirnya ngene iki. Saya mau mati. Saya lihat gitu, aku sering Bu sholat di metro gitu, kadang pas kebetulan dari pergi ikut sholat raweh di metro, itu terkadang penuh hati saya penuh dengan nafsu setan. Piye sholat raweh min 8 rakaat 11 rakaat suwe. Kalah sama di sekampung 23 rakaat selesai dengan 12 menit. Eksekutif AC patas eksekutif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Laplak. Sampai ibu-ibu sing rukuk tembe rukuk, imame sujud, akhirnya ibunya rukuk bablas sujud. Sujud pertama urung rampung imam ngadeg balik malih. Allah. Situ kena corona kabeh. Ampun Allah. Ini luar biasa. Ojo melu-melu, karena nak pengen cepet sholatnya berangkat ke sekampung, sholat raweh cepat. Alhamdulillah. Ya Allah, terkadang sampai aku itu pernah usul sama kiai-kiai yang luar biasa itu. Kok dengkule ora linu?
Tapi kalau Ustadz Sukaimi saya bicara nilai itu kayaknya sholatnya setengah jam lah, sholat raweh, betul? Apa cepat? Besok kalau cepat pancal weh. Standar setengah jam. Iya, kalau di sekampung itu banyak versi. Kalau yang pingin cepat sebelah sana, kalau pingin lama sebelah sana. Itu pasti orangnya udah titen. Pindah lagi apa enggak terawih? Iya, alasannya gitu. Yang cepet-cepet alasannya gitu. Kutanya, Yai, kenapa sih Yai kok cepet-cepet? Loh, ini udah bagus ini. Loh, maksudnya ya daripada dia enggak terawih. Cepet ya masih lumayan lah terawih. Kalau saya nanti sholatnya lama, jamaahnya bubar, katanya selak. Koleknya mau dipangan, ucuwe urung. Masya Allah. Nah, orang puasa kok ya kumpul, masalah gitu ya. Kalau puasa kalau siang apa aja enak, betul? Wala deleng rucuh, enak. Lihat kolak, enak. Lihat blimbing, lihat nangka, enak. Tapi begitu deng sudah terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah urung kelihatan. Betul. Rayahan wis Masya Allah Ibu sholat dulu Bu. Tar dulu Pak, ini masih di leher Pak. Ya Allah, masa luar biasa. Sampai berangkat terawih itu masih gayem itu. Berangkat terawih masih ngemil. Mak, makan apa loh Mbak? Ini enak banget, tadi belum sempat makan. Padahal udah habis 1 centok. Itu kalau di sekampung luar biasa. Insya Allah kalau di metro aman lah ya. Allahumma. Amin. Saya belum pernah lihat kalau di metro itu sholatnya itu kok cepet, sholat raweh itu belum pernah lihat. Malah emosi apa kesuwen. Kalau kadang-kadang harmoniku wah Pak berawani. Sering udah terus misah sholat dewek lah kesuwen. Masa sholat raweh sawi tenan Fatihah yo ya Allah. Yo koyo sholat kae jane jajal dhek kon sholat dhewe nang omah cepet apa alon koyo nang masjid. Sholat masjid gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gaya. Pak imam. Jal rada di imam. Salate singletan tok. Mengkamar jentrak jentak. Orang sana. Kalau Ustaz Sukaimi enggak, tetap beliau itu sholat dilihat sama enggak dilihat sama saja. Orang terawih. Ini luar biasa bagi kita semua. Kita persiapkan diri kita, mental kita. Dan jangan lupa anak-anak kita. Ajak untuk bersolat tarawih. Penting, sholat tarawih itu adanya cuma setahun sekali. Jangan pernah disia-siakan. Cuma 1 tahun belum tentu kita yang tahun kemarin bisa sempurna 30 atau 29 hari kita bisa tarawih, tapi tahun depan bisa belum tentu. Kalau kemarin kan lumayan, tarawih suruh dikosongkan masjid. Tarawih di rumah masing-masing. Lah wong lagi nang masjid diradu mangkat. Lho sing mangkat yo malah jagongan nang njaba karo udah tutut. Malah dipengi ngurusah mangkat. Itu tambah seneng kok. Alhamdulillah entuk perda apa ora uli tarawih. Wah dikongkon wiradu mangkat malah dialang-alangi masjid dijaga. Ya Allah, ngantek kula pernah napa matur atau saya bilang sama Pak Kabitmas, Pak Polisi, apa yang ada corona itu cuma di masjid sama di sekolahan sih Pak? Loh kok bisa? Iya, yang dijaga ketat cuma masjid sama sekolahan. Mungkin di situ ya Pak? Enggak Pak, karena kalau di masjid itu kan saya khawatirnya tuh apa itu kalau sholat kan berdekatan, nggak bisa jaga jarak.
Harusnya kan jaga jarak 1 meter. Lah kalau yang sholatnya nyari kakinya kawan, jaga jarak 1 meter. Yang ini kok boleh tipis ini kacanya. Sholat kan kasihan Pak. Yang sholatnya itu loh, yang ada kan yang kalau sholat nyari kakinya teman ada. Di sini ada orangnya. Coba berdiri, dipoto. Yang biasa sholat nyari kakinya kawan, jarak 1 meter. Yusi dengan ini kabeh. Takut nanti ada setan, blodo setan. Gol malah, masya Allah. Ini kan durasi COVID itu kan kalau duduk bersamaan selama 1 sampai 2 jam. Kalau sholat kan cuma 5 menit. Itu sholatnya Ustadz Kemi, kalau sholatnya saya eksekutif 1 menit selesai. Coba jadi udah sama. Ini masya Allah, ini ayo kita, jaga jarak, sholat jaga jarak. Kalau saya mohon maaf, kalau sholat pakai masker itu kurang pede. Sholat pakai masker kurang pede. Kan gini, kalau di sekampung sebelum baca Fatihah itu baca namanya iftitah. Kabiram walhamdulillah, betul? Begitu sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil, ya Allah ini wajahtu wajah, ya Allah saya menghadapkan wajah saya ke hadapanmu tapi ditutupi masker. Buat terus nang malaikat diraimu. Jadi saya mohon maaf, nah jenengan monggo lah, jenengan biasa kayak Ninja Hattori yo. Kalau menghayati kalimat ini wajahtu, ya Allah sesungguhnya saya menghadapkan wajahku ke hadapanmu ya Allah. Lah kok ditutupi masker, kan izin. Mbok malaikat endi lho Kang? Raimu nuwun. Kuatirku minggu tok. Jere lillahi, jere sholatmu, hidupmu, matimu hanya untukku. Ternyata kan ikut melu hanya untuk corona juga kan gitu. Takut ya, ayo izin. Ya sebenarnya ya nggak apa-apa, yang penting maskernya suci. Cuman kalau saya kurang pede, saya pribadi, aku kurang ngajak-ngajak kowe. Ning kowe yo mikir. Ngono mat, wedi yo kena. Waspada yo kena. Wong sing akeh ora sebab kena corona. Corona itu duitnya paling membunuh orang 1000 kok. Tapi yang mati 50.000, yang 49.000 ketakutan. Matinya sebab ketakutan. Zaman 2000 kemarin Bu, Agustus itu atau sebelumnya, masya Allah, begitu ada ambulan lewat, tutup pintu semua. Tutup pintu. RT lo ini aku iso. Corona datang. Wong loai tutup pintu kabeh, jepret. Sing jantungan ki malah terus kambuh jantungnya. Mati sebab apa? Sebab ketakutan. Ya Allah, alhamdulillah ini kula mati sekitar 180 wong. Ngurang-ngurangi jatah PKH. Lurae rada ayem wis kelong. Alhamdulillah. Insyaallah berkah kok. Maksudnya dalam ilmu corona ini kita diajarkan satu, tutup masker. Ngopo? Menojokaken cocot. Paham ora iki? Allah yang memberi itu menapa? Men rakaken cocot. Tutup maskermu. Lah aku mau dikuasai masker arep medang ora sida. Aja kaken macet. Karena kita lama-lama nggak sopan, mangan segeleme, minum segeleme, ngerokok segeleme. Begitu duwe masker tutup alon ya arep mangan ndi meneh. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi Allah memberikan apapun bentuk cobaan kepada kita, pasti hikmahnya gede. Namanya dulu itu menghibah, ngerasani. Ngantek nang TV acara gosip, betul. Cek dan recheck. Gimana? Saiki sore neng, piye wis ditutup oleh Allah kon nganggo masker.
Juga kencangkem. Turunkanlah corona ini. Yang kedua, jaga jarak. Karena apa? Delok nang TV artis kapan ketemu bukan muhrim, rangkul-rangkulan, ambu-ambuan, cipiki, cekak. Batu ke menonong, kira. Betul. Wah, Saskia Gotik karo sapa meneh karo aku ora kene sing kenal. Ambung-ambungan biasa seolah-olah tidak ada batasan halal haram. Maka Allah menurunkan wabah ini menapa? Jaga jarak, ojo disalahne corona ora tau salah. Malah kudu matur nuwun, deleng wong tua-tua banyak yang matur nuwun, Mbah, entuk bantuan, Mbah. Saka sinten corona, matur nuwun nggih Pak Corona. Muga-muga panjang umur. Allah memberi hikmah pada kita. Saiki TV apa eneng sing wani cipika-cipiki kan? Mbon nek wis di luar TV ora masalah loh. Sekarang salaman wae kan. Wah, keren kan? Aku mau jarku no Pak Satya sarti salami kene iki. Wong ngene iki ya. Ya wis ayo aku batin aduh aku cuci tangan meneh iki. Karena apa? Kita diajarkan untuk cuci tangan. Iya, betul. Orang Islam karena apa? Kudu sering cuci tangan. Wong kursi ngantek cuci tangan kok. Ora konangan. Cuci tangan. Diajarkan apa? Untuk selalu bersih. Orang Islam diajarkan untuk selalu berwudu. Betul? Betul. Kalau non muslim saya nggak tahu. Yang jelas kita diajarkan untuk selalu bersih dan suci. Yang kedua, kita harus tahu halal haram bukan muhrim atau muhrim. Itulah ajaran dari corona. Nak masalah mati urusan Allah. Pancen sebab itu ya akeh. Karena sebab delok wong ayu terus saking senenge ngeblak mati ya ono. Jadi kita harus semangat dengan tengah pandemi ini yakin mengambil hikmah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, selalu bersyukurlah dengan Allah. Nanti Omikron hilang, datang Abikron, habis itu Jadikron, orang apa-apa. Tapi kita bisa memanfaatkan situasi itu. Maksudnya jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari Allah. Media kita untuk selalu dekat kepada Allah. Karena kalau kita tidak diberi musibah, tidak diberi wabah, seolah-olah kita akan hidup dengan kemampuan kita sendiri dan tidak bergantung kepada Allah. Betul? Yang sudah merasa kaya semakin kaya seolah-olah kekayaannya dia hasilkan sendiri tanpa melibatkan Allah. Yang miskin dia selalu menyalahkan Allah. Orang nyalahke Pak Camat, orang nyalahke Pak Bayan, orang nyalahke Pak RT. Lho saiki do nyalahke Pak RT. Pak RT matane picek. Aku rondo ora duwe duit, ora anakku kok kangenan ora iso usaha. Ono corona ini aku ora entuk PKH. Pembagian beras aku ora entuk, badan minyak aku ora entuk. Pancen RT-ne picek, lurahe picek, bayane picek, camate ya melu. Ha lha kan rusak kabeh. Tapi dengan adanya wabah kita dididik oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Yang bisa bersyukur selalu kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah, apapun bentuknya. Mingwong Islam tok sing pinter bersyukur apapun keadaannya. Betul? Alhamdulillah. Ini berkah Al-Quran. Semangat ya anak-anak ini. Jadikan anak-anak kita menjadi kebanggaan. Kebanggaan di dunia, kebanggaan di akhirat. Yang menjadikan anak-anak kita jadi anak yang selalu taat kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Amin Allahumma. Dan semoga dengan malam ini, malam Isra Mi'raj ini, kita bisa mengambil hikmah diantaranya yaitu sholat yang diperintahkan oleh Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ibu TPK tadi mengajarkan anak penanggung jawabannya di sholat asar. Yang 4 sholat tanggung jawab kita semua. Kita didik anak kita, ajarkan. Jangan cuma disuruh sholat. Nak, sholat. Ngamuk mesti. Nak, yuk sholat. Sama anak kamu di sini, kamu yang komat nak. Keren. Ih masa mama mau jadi imam, aku kan cowok. Yaudah kamu depan, mama yang komat. Allahu Akbar. Ih mama kok komat. Uslah karmu laleh. Ngono kadung ngesus iki.
Iya. Bapak ini jenengannya saya kan ada kopi pun anak dan ibu. Berarti kan kopi janda. Kopi mereknya anak ibu berarti kopi Pak Erono. Kalau bapak sibuk kerja terkadang itu nggak sempat, kalau sholat biasanya bapak ke masjid, ibu nggak berangkat ke di sini gitu bu. Alhamdulillah, yes bapak iwes di masjid, wasil ilmu nengko ibu itu melu, bu jamaah, lo bapak aja aku makan jamaah di masjid, ibu jamaah sama anak-anak, wah cocok kalau mah. Atau ayo bu kita berangkat sama-sama tempat Ustadz Sukemi, masjidnya gede loh bu, habisan miliaran itu. Kalau kita nggak uni udah dipotong aja, diburukin aja itu. Masjid gede segitu kok cuma jamaahnya satu baris. Waduh, udah penuh kebuk semono. Jadi sing sodakoh granit pinggir kono kanggo, orang kanggo dolanan kok. Wah, dulu ada orang janda itu punya, pas ada urunan masjid ini siapa yang mau sedekah, sedekah. Ada satu janda punya keramik 4. Pak Yai saya mau sedekah ini buat masjid, diterima enggak? Oh diterima bu. Apa bu? Keramik. Panitia bingung, oh terima enggak ya? Terima enggak ya? Tapi ini ibu janda, kasihan. Akhirnya diterima. Terus pesen ibu janda ini, Pak Yai tolong keramik saya nanti taruh di masjid pas di pengimaman Pak Yai ya. Karena tahu di akhir zaman nanti yang paling berfungsi, yang selalu dipakai 5 waktu itu keramik yang ada di pengimaman. Imamnya tok sing nggoni terus, belakang nggak begitu dipakai. Itu dipikir, oh iya juga ya ibu janda ini pinter, keramik 4 taruh pas di pengimaman, walaupun dikasih karpet tapi tetap yang selalu diinjak untuk sholat. Kalau yang kasih pinggir nggak pernah, kenanya paling tembelek. Makanya kita isi penuh masjid kita supaya semua bermanfaat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Iya kan. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa selalu semoga Allah selalu memberikan kekuatan pada kita dan Allah mengangkat semua penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, dan khususnya penyakit yang sudah ada pada diri kita. Allah semoga memberikan sembuhan pada kita semua. Al-Fatihah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.